Oke, selamat datang kembali ya guys di YouTube channel saya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai cara force feed atau cara pemberian obat atau cara pemberian makan force feed melalui mulut ya teman-teman ya. Jadi barangkali teman-teman bingung cara force feed baby torto itu caranya gimana. Nah, ini kita akan langsung coba praktekkan ya teman-teman, karena kebetulan ini ada baby sulcata saya yang sedang sakit ya teman-teman ya. Sulcata saya yang sedang sakit, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya. Ini udah berapa hari nggak mau makan teman-teman, kurang lebih sekitar 3 hari ya, 4 hari 5 hari ini matanya udah sayu sekali. Dan kadang kalau kita tidak memberiin nutrisi dia udah merem terus. Mungkin teman-teman keeper di rumah, teman-teman yang piara torto pasti pernah mengalami ini. Apabila teman-teman belum pernah mengalami ya syukur ya teman-teman ya, karena pasti kita sebagai torto keeper itu pasti sering mengalami kedapatan torto kita sedang sakit ya. Caranya gimana perawatannya? Nah, ini teman-teman kita akan langsung aja praktekin ya teman-teman ya, barangkali teman-teman bingung caranya gimana. Oke, pertama-tama kita akan memberiin obat dulu ya teman-teman ya. Obatnya itu apa? Obatnya itu kita menggunakan ini teman-teman, ini adalah jenis antibiotik enrofloxacin ya, jadi ini antibiotik jenis enrofloxacin. Enrofloxacin ini jenis antibiotik yang menghancurkan segala jenis bakteri-bakteri yang ada di tubuh torto ya. Biasanya diagnosa seperti ini adalah dia mengalami gangguan pernapasan karena pilek ya. Jadi karena pilek, suhu yang naik turun, atau mungkin karena kandang yang kotor. Jadi penyebabnya itu penyebabnya 3 ya. Seperti kita udah pernah jelasin sebelumnya. Yang pertama adalah biasanya karena perubahan suhu atau cuaca yang naik turun, panas hujan, biasanya torto itu sakit. Kalau kita tidak tangani, lama-lama itu menjadi lemes seperti ini. Nah, lemes terus tidak mau makan sendiri ya teman-teman ya. Biasanya seperti itu. Terus yang kedua adalah, pertama adalah cuaca, yang kedua adalah karena kandang yang kotor, jadi menyebabkan virus dan bakteri yang tumbuh di kandang terus menginfeksi dari kura-kura ini. Terus yang ketiga adalah mengenai tadi apa ya, saya lupa ya teman-teman. Sebentar, kita bahas pertama yaitu suhu. Terus yang kedua adalah infeksi dari virus dan bakteri ya. Biasanya sih penyebab umumnya itu ya teman-teman ya. Penyebab yang ketiga kita nanti lanjut lagi sambil kita praktekkan saja ya teman-teman, karena saya lupa untuk yang ketiga itu apa. Oke, padahal udah ada diingat-ingat. Nah, oke teman-teman, ini enrofloxacin kita langsung beriin aja. Pemberiannya gimana? 1 hari cukup 1 tetes teman-teman. Untuk ini, karena di sini ini ada boleh menggunakan enrofloxacin dari ini Star Enro atau Super N, atau menggunakan dari Spectra ya teman-teman. Barangkali Spectra kan obat legendaris untuk burung, tapi juga bisa digunakan untuk torto ya, untuk menambah nafsu makan atau untuk bakteri. Oke, sebenarnya ini umum obatnya, cuman cara pemberiannya itu yang kadang-kadang teman-teman pada bingung ya. Ini kita langsung aja beriin. Ini menggunakan alatnya ini adalah korek kuping ya. Ini korek kuping, kita langsung aja seperti ini teman-teman ya. Kita masukin aja ke sini dan itu otomatis langsung buka ya teman-teman ya. Nah, pas buka ini teman-teman tinggal tetesin aja. Itu disterilin dulu nggak? Ini udah kita bersihin dulu, kita udah cuci bersih. Sorry ya, maaf ya teman-teman ya, ini jatuh ya. Nah, ini kita beriin aja langsung 1 tetes. Oke, udah masuk ya obatnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman barangkali bingung, ditetesin melalui hidung itu biasanya susah sekali obat tersebut masuk, kemungkinannya kecil. Tapi kalau kita tetesin langsung melalui mulut, kita langsung hands feed, kita buka mulutnya. Tadi kita coba lagi ya, tapi nanti kita pas untuk pemberian pelet ya teman-teman ya. Ini peletnya, ini pelet GTF yang udah kita lembekin teman-teman. Nah, kita akan beriin kepada sulcata ya yang udah lagi sakit ini. Nah, ini terlalu besar teman-teman. Kita potong aja ya guys. Jadi 1/4 sih.
jadi lebih enak kita memberikannya. Nah ini segini-segini aja nih guys, sesuaiin dengan mulutnya. Jadi kita beri ini gampang. Ini tadi obat kita udah masuk. Oke, terus kita buka lagi untuk pemberian paletnya ya. Nah ini udah buka ya guys, kita beriin aja langsung mulutnya ke mulutnya nih, ini paletnya. Oke, ini masuk ya teman-teman ya, biarin dia mengunyah. Paletnya udah masuk tuh, dia bisa makan teman-teman. Kita biarin dulu supaya dia bisa menelan dari pelet tersebut. Jadi kalau habis kita force feed, kita taruhin dulu supaya dia bisa menelan dari makanan yang kita force feedkan. Oke guys. Nah, itu kita biarin dulu sekitar 10 detik, baru kita force feedkan lagi. Ini udah tertelan ya teman-teman ya. Tuh udah tertelan ya. Oke guys. Nah ini mulutnya mangap-mangap begini karena hidungnya ini ketutup ya. Jadi ini diduga pilek dan mungkin sudah menutup pileknya itu udah nutup dari hidungnya ini. Jadi hidungnya udah tertutup ya guys. Nanti kita seperti ini, kita treatment biasanya 5 hari atau 7 hari tergantung masing-masing kura-kura, biasanya langsung sembuh teman-teman. Jadi sebelumnya saya juga udah treatment baby kura-kura sama seperti ini. Kita treatment kurang lebih sekitar 5 hari ya guys. Kita treatment 5 hari, caranya seperti itu, kita force feed dan kita beriin obat. Itu sembuh teman-teman. Selama 5 hari tersebut dia udah mulai normal makan lagi ya. Nanti teman-teman kita kasih tahu kura-kuranya yang mana ada di kandang di sana. Nanti kita fokus ke ini dulu ya guys. Oke, ini udah 10 detik lebih, kita buka lagi. Nah udah hilang nih ya, di mulut udah nggak ada peletnya. Kita masukin lagi pelet selanjutnya. Oke. Nah gini aja teman-teman. Tuh kan dia bisa mengunyah, dia bisa masukin makanan. Tuh. Jadi guys kita cerita sedikit ya. Kenapa kura-kura tersebut apabila sakit itu biasanya sakit terus mati ya teman-teman ya. Kita jangan sampai mati ya. Jadi teman-teman harus bisa cara merawatnya ya teman-teman ya. Nah ini cara merawatnya seperti ini teman-teman. Sebenarnya intinya kura-kura tersebut atau makhluk hidup itu membutuhkan nutrisi ya, membutuhkan makanan dan membutuhkan minuman, cairan dan makanan ya teman-teman ya. Jadi kalau lagi sakit kura-kura itu pasti nggak akan mau makan teman-teman. Nah kalau nggak mau makan kita biarin aja. Kita treatment rendam jemur teman-teman. Kalau udah seperti ini biasanya tetap nggak akan mau makan teman-teman. Jadi kita harus mau force feed. Terus banyak yang nanya, bang saya nggak tega untuk force feed, bang saya nggak tega. Ya kalau teman-teman nggak tega, teman-teman bawa aja ke dokter ya, bawa aja ke vet supaya vetnya itu memberikan obat dan menganalisanya dan memberikan nutrisi mungkin melalui suntikan ya. Jadi seperti infus kalau manusia itu nutrisinya langsung masuk teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa untuk force feed sendiri, cuman saya udah pengalaman ya teman-teman ya, saya udah sering juga mengobati baby sulcata yang sakit. Jadi kita cara force feednya ya seperti itu teman-teman. Nah ini teman-teman matanya tadinya udah nutup sama sekali teman-teman. Ini matanya udah bisa buka lagi nih ya, udah mulai membuka ya. Memang masih sakit ya, itu cara bernafasnya aja mangap-mangap ya. Ini ciri-ciri pneumonia ya teman-teman ya. Badannya menggelembung, terus napasnya itu mangap-mangap. Itu biasanya ciri-ciri dari pneumonia ya guys. Jadi cara penanganannya seperti ini. Oke, kita udah tadi udah tertelan 10 detik. Sekarang kita buka lagi, kita force feedkan lagi ya guys. Nah dia mulai ngunyah nih teman-teman, tuh mulai ngunyah, peletnya mulai masuk ke dalam, dia kunyah-kunyah, dia telan. Nah dia mulai ngunyah ya teman-teman ya. Ingat apabila kita force feed, kita memberiin makan, sisa makanan yang ada di mulutnya kita bersihin lagi teman-teman, supaya tidak menyebabkan jamur ya. Nah, ini sisa makanannya kita bersihin lagi. Oke, udah langsung tertelan lagi. Sepertinya emang dia lapar ya teman-teman ya. Oke guys, nah ini caranya. Tuh dia udah mulai makan.
Oke, itu pelet pertama. Kita biasanya cukup memberikan dua pelet aja udah cukup untuk memberikan dia nutrisi ya guys. Kalau kita tidak force feed, itu biasanya dalam 1 minggu itu biasanya kura-kura tersebut mati ya teman-teman ya, kasihan ya. Jadi kita harus kasihin nutrisi supaya dia makan ya. Kenapa harus menggunakan pelet? Karena pelet itu kandungannya sudah lengkap ya, ada vitamin, terus ada di sini teman-teman bisa lihat sendiri, ini kandungannya ada energi, crude fiber, crude protein, crude fat, dan vegetables ya. Jadi paling penting itu sebenarnya protein. Protein itu bisa langsung diserap oleh tubuh. Jadi kita manusia juga sangat membutuhkan protein ya. Selain untuk memperkuat bodi kita, tulang-tulang kita dan otot-otot kita, itu protein itu berguna untuk melawan virus dan bakteri ya. Jadi teman-teman mungkin bisa googling aja, searching aja apa pentingnya protein itu untuk tubuh ya. Jadi untuk kura-kura juga itu sangat membutuhkan protein untuk pertumbuhan biar lebih cepat besar. Oke guys, ini udah habis. Kita berikan lagi peletnya. Nah, oke. Udah makan lagi. Nah, teman-teman, walaupun sakit tapi dia karena ada nutrisi jadinya dia tetap aktif ya. Dia masih melawan. Teman-teman kalau misal 3 hari kura-kura nggak makan, teman-teman harus langsung cepat ditangani ya. Jangan dibiarin aja ya. Teman-teman harus sering memantau. Kalau 3 hari dia nggak mau makan, teman-teman harus force feed dia. Oke. Kalau enggak, teman-teman bawa vet aja supaya didiagnosis dia itu sakit apa. Tapi vetnya yang biasanya vet khusus reptil ya teman-teman ya. Kalau kebanyakan vet di daerah-daerah seperti saya di Tegal itu khusus reptil itu nggak ada. Yang ada itu di Jakarta atau di Jogja. Di Jogja itu tempatnya Dokter Slamet. Kalau nggak di Jakarta itu Dokter Yuli ya. Langganan saya biasa ke Dokter Yuli teman-teman. Jadi kalau beberapa kura yang sakit, yang jumbo-jumbo kita nggak bisa tanganin sendiri, biasanya kita langsung bawa aja ke Dokter Yuli di sana biar langsung ditanganin, biar jelas ya. Nanti kita tinggal diagnosis sudah jelas, kita lanjutin. Kalau kita force feed ya kita yang force feed langsung. Oke, kita lanjut lagi force feednya. Teman-teman ya, dia mukanya udah mulai cerah nih guys, karena dia ada nutrisi yang masuk ke mulutnya. Ada cairan dan ada makanan. Nah, dia mulai ngunyah, dia mulai menelan. Tuh ya guys. Memang kita harus bantu ya guys. Nggak kan dia bisa makan sendiri kalau lagi sakit ya, karena indera penciumannya itu hilang. Jadi penyakit torto pada umumnya itu cuma 2 ya guys. Itu pernapasan dan yang kedua adalah pencernaan. Jadi kalau misal pernapasannya itu trouble, biasanya dia nggak mau makan karena indera penciuman dia hilang. Jadi kalau torto itu makan itu berdasarkan indera penciuman. Kalau indera penciumannya hilang dia nggak akan mau makan. Jadi kalau pilek itu pasti nafsu makannya menurun. Kalau pilek nafsu makannya tetap bagus, berarti imun dari torto tersebut kuat. Mungkin banyak terjadi, saya juga sering ngalamin. Jadi torto saya pilek tapi makan dia tetap bagus, imun dia kuat. Nah, kita caranya gimana untuk mengobati pileknya? 1, direndam dengan air hangat. Yang kedua adalah dengan memberikan vitamin ya. Vitamin B kompleks itu sangat bagus untuk merangsang nafsu makan dia. Nah, biasanya penyakit yang kedua adalah pencernaan. Pencernaan kalau sulcata itu biasanya bladder stone, itu penyakit paling umum yang dialami oleh sulcata. Nah, tipsnya gimana? Ada di video saya sebelumnya. Teman-teman langsung lihat aja di video saya sebelumnya apabila bladder stone kura-kura teman-teman kena bladder stone. Lihat aja video saya sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi. Beri info sedikit lagi. Oke. Nah, ini kita tahan pakai tangan. Nah, udah masuk ya alatnya ya teman-teman ya. Tuh, langsung ditelan sama dia. 10 detik ya teman-teman ya supaya dia tertelan dengan sempurna. Oke, udah 10 detik. Ini kita buka lagi. Ini bukanya seperti ini ya, simpel ya. Sekali lagi ya teman-teman ya. Ini kan ada ujungnya kita taruhin di mulutnya dia, gini. Dia pasti otomatis ngebuka mulutnya. Terus kita ganjel aja pakai jari kita. Terus kita masukin. Kira-kira aja ya teman-teman ya, jangan dipaksa ya. Kalau dipaksa takutnya mulutnya sobek. Kan ini masih baby.
Oke, ini udah 2 butir. Terus ini kan masih sisanya itu kita taruh aja di kandang dia. Jadi apabila dia ingin makan sendiri juga udah disediakan, walaupun di kandang udah kita sediain teman-teman. Menu kita hari ini karena hari Rabu kita menuin kangkung ya. Nah ini kangkung. Nah ini di dalamnya juga ada water dish supaya dia apabila kepanasan dia bisa minum. Oke, nanti kita langsung aja menuju ke kandang dia, tempat dia ini kepalanya kita masukin dulu. Kita berikan lampu nanti ya teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa kita cara pemberian lampunya. Oke guys, ini kalanya kita udah masukin sini, syukur-syukur dia udah langsung mau mulai makan. Nah ini kita taruhin aja di kandangnya. Oke guys, kita langsung aja ke sana, ke kandangnya ini teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini lampunya. Ini adalah lampu UVB 13 watt dari Exotera. Kita taruh sebelah sini. Nah, kalau UVB pasti nyalanya putih, dan ini adalah lampu UVA. Ini lampu UVA-nya mereknya Sunglow ya, biasa, merek biasa. Ini kurang lebih harganya sekitar 25.000. Wattnya 25 watt. Jadi untuk UVA merek apapun boleh, pakai lampu Philips Spot juga boleh. Karena UVA itu hanya mengandung hangat aja ya, untuk menghangatin kandang dan untuk memperlancar metabolismenya dia. Biasanya merangsang nafsu makan kalau hangat. Nah, kita taruhin seperti ini. Guys, bisa lihat sini. Nah, Dua-duanya nyala ya? Nyala, dua-duanya nyala. Karena kalau lagi sakit dia membutuhkan suhu yang optimal ya, suhu kandang yang bagus supaya dia bisa basking spot di situ, supaya pencernaannya bagus. Nah, gitu aja. Nah, oke guys, kurang lebih sih seperti itu video cara force feed. Teman-teman barangkali bingung cara force feed seperti apa, nah, teman-teman langsung lihat aja di video ini. Dan apabila teman-teman masih bingung caranya, teman-teman bisa WhatsApp atau DM di Instagram atau komen aja di link komentar di bawah di video ini. Teman-teman nanti kita akan jawab semua pertanyaan, pasti kita jawab ya guys. Oke guys, thank you teman-teman yang udah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you in next video. Bye bye.